apa namanya, kita kita perhatikan di sana. Termasuk nanti adalah ini yang paling penting adalah stres yang ada di struktur atau model yang kita gunakan. Karena di sini satu, untuk akhirnya melihat bagaimana suatu model itu, apa ya, bekerja dengan baik atau tidak, terus kemudian untuk memprediksi nanti secara real seperti apa, itu paling banyak nanti untuk melihat stresnya ini. Karena nanti istilahnya apakah melihat, kalau misalnya kita di apa namanya, di bidang biomedis begitu, melihat apakah implan ataupun prostesis ortosisnya di situ akan bertahan ketika mendapatkan gaya tertentu, ketahanannya berapa. Nah, itu di sini, stres-stres itulah yang akan ditunjukkan. Kalau misalnya teman-teman di sini melihat, gambar yang di bawah ini nih, ada beberapa gitu ya, ada gambar warna-warni di sini, itu menunjukkan ya ini, informasi-informasi entah itu deformasi, internal force, ataupun stres yang terjadi di model yang kita punya karena adanya gangguan dari luar. Gangguannya apa? Ya tadi biasa juga bisa dalam bentuk gaya ataupun, yang lainnya, misalnya panas dan lain sebagainya. Nah, inputnya itu berupa, loads yang ini berupa gaya tadi itu yang sempat saya sebutkan, gayanya apa saja yang terjadi di modelnya, terus kemudian ada inputnya geometrinya, yaitu ya ini si model itu sendiri gitu ya. Terus ada juga boundary condition yang merupakan, apa ya, kondisi-kondisi di sekitar, model yang nanti akan mempengaruhi simulasinya. Contoh, kita mau melihat bagaimana ketahanan suatu model atau material begitu atau implan begitu dari sisi suhunya untuk nanti memprediksi proses pembuatannya atau proses manufakturnya. Nah, itu akhirnya kita bisa simulasikan kayak suhu lingkungannya itu berapa, tekanannya di situ ada berapa, terus kemudian, kalau misalnya di situ dilewati angin itu kecepatannya berapa. Nah, informasi-informasi seperti itulah yang dinamakan boundary condition atau istilahnya nanti kalau misalnya mau melihat ketahanan, scaffold, bone scaffold gitu ya, mau dikenai gaya, misal bone scaffold-nya bentuknya silinder, dikenai gaya dari atas, terus kemudian dilihat bagaimana, persebaran tekanannya nanti di scaffold tersebut. Nah, itu berarti kan, yang dikenai gaya di bagian atas dari model, bagian bawahnya kita buat tidak bergerak sama sekali karena dianggapnya mungkin, ditahan begitu. Terus kemudian satu lagi material properties. Nah, ini yang penting juga. Pemilihan materialnya itu bisa kita atur-atur di sini. Jadi makanya kenapa sih yang kemarin, kembali ke pertemuan pertama, simulasi ini jadi penting, karena satu di sini kita bisa main macam-macam tanpa harus punya real barangnya. Bayangkan kalau misalnya hampir semua semua proses di sini harus didatangkan alat dan bahannya. Bisa habis berapa banyak, waktu yang kita butuhkan untuk menunggu berapa lama, kayak begituan kan. Tapi dengan menggunakan simulasi seperti ini, kita bisa main-main tadi di materialnya, di simulasinya, kondisinya mau seperti apa, itu bisa disimulasikan. Tapi tetap ya, yang namanya simulasi di sini pasti ada proses proses simplifikasi, yang memang nggak akan semuanya real sama persis dengan keadaan yang sebenarnya. Tetapi, harapannya mendekati keadaan tersebut gitu. Jadi kita bisa mengantisipasi ketika memang, nanti itu ada hasil yang, tidak sesuai atau mungkin, hasil yang cukup berbahaya untuk kemudian memang diaplikasikan nantinya. Nah ini contoh, mungkin seperti yang kemarin juga sempat dibahas ya, ini mengenai stand. Stand di sini bisa aja contoh misalnya bagaimana cara stand di sini kemudian mengembang, mengempis, kemudian berapa sih gaya yang dibutuhkan untuk akhirnya stand itu bisa mengembang, kayak tekanan dari balonnya ini berapa, itu kan diperhatikan. Akhirnya berapa sih tekanan yang dibutuhkan agar stand-nya bisa mengembang, tapi kemudian nggak cuma mengembang, tapi bisa menekan si tumpukan kolesterol yang ada di dinding pembuluh darah. Itu kan juga penting ya di sini, karena nanti diharapkan ya pembuluh darahnya ini nggak akan tersumbat lagi begitu. Jadi bagian kolesterolnya bisa satu sisi terkikis atau hilang atau mungkin ditekan keluar, kayak begitu. Dan ini, ada warna-warna ini menunjukkan tadi
entah itu bisa ditunjukkan berupa stresnya ataupun deformation atau deflection tadi itu bisa juga kayak begitu. Contoh nih, ada yang tahu ini uji apa yang seperti ini? Ayo, ini yang udah semester 7 ini kan berarti kan sudah cukup familiar nih dengan uji-uji yang dilakukan nanti untuk materialnya. Kira-kira uji apa yang seperti ini? Uji mekanik apa yang perlakuannya Uji seperti kompresif, Pak. kompresif? Kenapa kok dibilang kompresif? Apa tadi Arkan ya barusan ya? Iya, Pak. Karena ditekan dari atas, Pak. Ada yang punya pendapat lain? Atau mungkin uji kekerasan. Kekerasan bisa juga. Bentar, nanti akan kita bahas. Ada yang punya ini pendapat lain lagi? Ini bisa dilakukan untuk material-material yang butuh apa ya biasanya ya? Mengecek elastisitas tuh bisa tuh. Mau coba jawab, Pak. Ya, silakan. Uji bending mungkin, Pak. Bending, di sini ada ini ya. Oke. Jawabannya tadi kita bahas mulai dari jawabannya Arkan dulu. Jawabannya Arkan tadi ada uji kompresif sama hardness test. Nah, hardness test sama kompresif stress itu sama uji ini itu memang sama-sama gaya diberlakukan ke material itu dari atas, benar. Tapi kemudian ada spesifiknya masing-masing. Contoh nih, kompresif stress. Kompresif test itu biasanya gayanya yang apa istilahnya indentornya atau yang ini yang penekan ke bawahnya. Untuk yang kompresif stress itu bentuknya dia agak luas. Jadi dia itu bentuknya biasanya silinder yang turun ke bawah. Di sini ada yang pernah nggak melakukan uji kompresif test? Ada yang pernah lihat atau pernah tahu gitu nggak? Halo? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Oke. Sebenarnya kita punya alatnya tuh ada di kampus B, tapi nggak tahu ini apakah juga dipindahkan ke farmasi yang di sini yang ada di kampusnya atau enggak. Tapi di kampus B itu di lab lab dasar terpadu apa ya kalau nggak salah. Kalian belum pernah dibawa ke sana ya? Yang ada praktikum di sana? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Wah, iya sayang. Mata kuliah apa ya saya dulu itu? Kalian sekarang nggak ada ini ya, mata kuliah kekerasan material nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Pak. Ada analisis biomaterial. Kalau di analisis biomaterial pernah nggak Itu, ditunjukin Pak, cuma alat-alat? yang praktikum ETP itu aja kekerasan. Kekerasan aja ya, tapi kalau kompresif belum pernah ya? Belum. Oke, saya Belum, coba Pak. ini kasih tunjuk ini deh apa sambil kita cari-cari. Ada nama alat tuh namanya Ultimate. Ini sambil ini ya, nggak apa-apa ya, agak kemana-mana. Tapi ini juga penting untuk disampaikan karena bisa dilakukan di simulasi sebenarnya. Ultimate bukan, Universal Testing Machine. Pernah dengar nggak alat ini? UTS, nah, UTM. Nah, ini bisa dia digunakan untuk tadi dia bisa macam-macam, bisa tensile uji tarik, terus kemudian uji kompresif itu bisa dia, bisa macam-macam. Tapi kalau yang di kampus B itu ya bisa deh, yang di kampus B itu bisa macam-macam. Saya pernah nyoba itu yang kompresif pernah, tarik pun pernah, tapi di sana masih manual, jadi harus dicatat.
catat sendiri, jadi nggak dari alatnya. Nah ini kalau misal kalian lihat nih di sini, mana ya yang paling cocok? Ini kayak itu ya. Bentar. Apa ini ya? Nah ini loh. Instron ini biasanya nih mereknya nih yang paling banyak. Nah ini kayak begini. Ini yang kompresif test. Jadi tadi seperti yang saya bilang, gayanya yang diterapkan tuh sama-sama dari atas, cuma yang beda adalah posisi jenis indentornya. Kalau ini benar-benar ditekan ya, dan dia bentuknya lempengan begini, nanti sampelnya ditaruh di tengah sampai dia hancur. Itu cuma menghitung gaya yang dibutuhkan, tekanan yang dibutuhkan untuk menghancurkan si material ataupun bahan. Itu compressive test. Kemudian ada tadi satu lagi yang kalian sudah pernah yang semester kemarin, hardness test, itu yang indentornya itu macam-macam, ada yang ball, ada yang diamond dan lain sebagainya. Yang dia itu lebih kontaknya antara si indentor dengan si material itu sedikit kecil. Hardness test ya, yang ini banyak jenisnya, ada yang Rockwell, ada yang Vickers, ada yang Brinell. Nah itu kita di FS itu punya yang Vickers sama yang Rockwell. Kalau Rockwell mungkin yang dipakai kemarin, kalau yang Vickers itu ada di labnya Prof. Yasin, itu ada. Ini tampilannya. Nah, kemudian ini jawabannya. Tadi yang jawab siapa? Suaranya Erika atau Anin tadi itu? Yang terakhir tadi. Nah, jadi benar kalau ini namanya itu bending test. Jadi tujuannya adalah mau mengecek gaya yang dibutuhkan, atau gaya apa tekanannya? Gaya mungkin lebih tepatnya. Gaya yang dibutuhkan untuk membuat material di situ mengalami bending ataupun menekuk. Nah, kalau di sini tekuannya memang sudah ditentukan bentuknya seperti apa. Tapi dalam dalam keadaan yang sesungguhnya itu macam-macam. Saya pernah melakukan bending test ini untuk mencari atau istilahnya menganalisis elastisitas dari sampel yang sudah saya buat. Karena waktu itu sampel saya itu berupa tabung, selang begitu, mikrokateter. Jadi kemudian untuk mengetahui seberapa elastis si material saya, nah saya itu pakai bending test ini. Jadi itu istilahnya kalau misalnya kalian perhatikan di video saya, jadi kayak materialnya kan selangnya begini, terus kemudian si indentornya atau punch-nya itu di situ itu turun ke bawah sampai ini buat ini nekuk. Nah, gaya maksimum yang dibutuhkan agar si material tadi nekuk itu sudah paling maksimum. Nah, itulah nanti gaya bendingnya atau tingkat elastisitas di bahannya kayak begitu. Biasanya yang dipakai begini kalau yang tadi ya bentuknya selang, terus kemudian apalagi yang bending ya. Kalau yang selang, elastis, pembuluh darah misalnya, itu juga pasti membutuhkan untuk uji ini gitu. Nah di sini ini pun dengan tadi selain dibuat simulasi dengan karakteristik material dan juga model yang semirip mungkin dengan keadaan sebenarnya, ternyata bisa untuk melihat perubahannya di sini gitu. Terus kemudian ini yang kemarin ya. Jadi itu ada istilahnya ada truss, beam, shell sama solid. Jadi di sini tuh apa sih bedanya? Kalau truss di sini tuh gambarnya masih 2 dimensi, terus 2 dimensi di sini langsung dihitung karena dia tuh yang translasi, yang satu arah. Kalau yang beam dia itu yang ada rotasinya, yang masih 2 dimensi tapi ada rotasinya. Kalau dia berupa shell, maka setengah lingkaran itu akan diputar begitu. Tapi untuk bola pakai yang setengah lingkaran doang itu sudah bisa untuk mewakili gitu, bisa disimulasikan sebenarnya. Nah, kembali lagi ke sini. Ini yang kemarin sebenarnya sudah kita bahas di pertemuan selanjutnya, tetapi di sini akan lebih detail lagi. Jadi kita akan melihat bagaimana kemudian satu titik dengan titik yang lain itu saling mempengaruhi sampai mendapatkan
persebaran nilainya, yaitu yang kemudian di sini ada pembagian part yang itu merupakan basic dari FEM-nya. Basicnya adalah stres sama strain ini dan rumus modulus Young. Jadi kalau misalnya stres itu kan sigma sama dengan F per A, kalau strain epsilon sama dengan delta L per L0. Sigma sama dengan modulus Young dikalikan epsilonnya. Nah, di sini kalau kita jabarkan hubungan dari ketiga rumus ini, maka akan didapatkan F sama dengan modulus Young dikalikan luas penampang dibagi panjang mula-mula dikalikan U. U di sini kan sebenarnya delta L ini yang merupakan artinya adalah perubahan posisi. Kayak begitu. Ini di sini U-nya. Perubahan posisinya delta L. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kayak begini tapi kita hitung per partnya itu bagaimana sih? Nah, ini yang akan terjadi nanti. Ini adalah basic yang kalian butuhkan untuk nanti mengerjakan yang setelah ini. Jadi kalau misalnya kita menghitung namanya nodal force atau disingkatnya N di sini tuh sama kayak F tadi yang di slide sebelumnya, itu sama dengan E kali A per L dalam kurung U1 min U2. Di sini ya, titik yang di sini kurangi yang U2. Tapi kalau untuk yang nodal force di N2 nanti yang searah dengan ini itu yang positif. Jadi U2 min U1. Tapi ini posisinya dibalik biar lebih urutannya sama kayak gitu. Baru setelah didapatkan dua nodal force begini dibentuk matriksnya seperti yang kemarin ya. Karena sama-sama punya E kali A per L itu ditaruh di luar. Terus kemudian nah ini bagian yang delta L-nya atau U-nya tadi itu yang kita buat jadi matriks. N1 kan berarti kan U1-nya 1, U2-nya min 1. 1 min 1. Kemudian ketika yang di N2, U1-nya min 1, U2-nya 1. Jadi kayak sebenarnya kalau dijabarkan lagi akan kembali ke sini. Kalau misalnya kita jabarkan lagi kan ini kali ini. Terus kemudian ini kali ini. Untuk dapat persamaan pertama. Terus kemudian ini kali ini. Yang ini kali ini untuk dapat yang persamaan kedua. Akan balik lagi jadi ini kan. Nah, disinilah yang kemudian akhirnya ini akan kembali lagi rumus ini lagi. F sama dengan K kali U. F di sini force-nya yang dari luar. K-nya itu ya ini. Oh, ini ya ini. U-nya di sini. Tuh. Nah, ini sudah dijelaskan di sini. Oh, kalau K-nya berarti dikalikan ya. Ini dikalikan dengan matriksnya. Dikalikan ke dalam. U-nya displacement vector. Nah, sekarang kalau misalnya tadi titiknya di situ titiknya di sini dibagi menjadi 3 gitu. Jadi ada titik yang di sini yang di mula-mula. Kemudian ini sama ini pandangnya berbeda, misalnya materialnya berbeda dan lain sebagainya yang itu pasti berbeda. Di sini ada titik lagi, titik sambungannya. Kemudian ada titik akhir di sini. Nah, dengan cara kita membagi dua bagian begini, ini kita sudah menerapkan prinsipnya FEM. Kan kalau prinsipnya FEM tadi dibagi menjadi bagian yang kecil-kecil atau elemen. Kemudian kita hitung tadi, kita terapkan sifat-sifat material yang ada di elemen tersebut, baru kemudian mendapatkan outputnya digabungin jadi satu lagi. Sama aja sebenarnya. Nah, di sini kita pisah jadi 3 bagian. Jadi elemen 1, elemen 2. Kalau yang ini nodus 1, ini nodus 2, ini nodus 3. Biar gampang kita pecah jadi 2. Yang pertama, elemen pertama, ini elemen kedua. Di elemen pertama, kita lihat seperti yang di rumus tadi. Kan kalau misalnya elemen pertama kan F1 dan F2 nih. Kayak rumus tadi, plus, minus, minus, plus. Ini doang. Ini yang bagian pertama nih. Terus kalau bagian yang kedua, itu tuh ini. Warnanya bisa beda nggak sih ini? Hijau.
Yang kedua itu ini. Sebentar ini. Ada yang kurang? Enggak. Oke, enggak. Jadi kalau misalnya ini digabungkan, jadi kayak sebenarnya harus kita tulis nih tiga-tiganya rumusnya di sini. Kalau kita tulis di sini, maka akan mendapatkan 3 rumus ini nantinya. Bisa dijadikan satu gitu. Atau perlu ini saya jabarkan di sini biar kalian tahu. Ada nggak ya nanti setelahnya bentar. Oh ini ada di sini nih. Nah, ini seperti yang kemarin sudah dijelaskan. Nah ini yang tadi persis. Nah di sini F1, F yang ada di ujung sini, itu A1 dikalikan E1 per L1, U1 min U2. F2-nya, masih ini ya, karena di sini masih material yang satu, di sini U2 min U1. Terus kemudian untuk yang di elemen 2, F2 sama dengan A2 E2 per L2, U2 min U3. Terus yang F3-nya, U3 min U2. Nah, ini kalau misalnya ini dijadikan matriks akan jadi seperti ini dijadikan matriks akan jadi seperti ini. Kita akan punya 2 matriks seperti ini. Kalau ini digabung, F1, F2, dan F3 digabung, jadikan satu matriks, jadi matriks 3 kali 3, maka akan jadi seperti ini. Yang tadi itu. Yang F1 kan ini kalikan U1, ini kalikan U2. 0 nggak ikut. Yang F2-nya agak panjang. Kenapa agak panjang di sini? Karena ada yang bagian yang memang nyangkut dari elemen 1, ada juga yang di elemen 2. Makanya di sini muncul yang di tengah-tengah ini. Kayak gitu. F3-nya kayak begini. Yang kan karena nggak punya U1 ya di sini. Karena yang F3 di sini nggak nempel di U1, makanya dia di sini 0. Terus di sini sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah dapat seperti ini, nilai A1, E1, L1, dan yang itu juga untuk yang bagian kedua, elemen kedua, kita hitung. Karena kan sudah ada angkanya nih tadi sebelumnya. Ini ada L1, A1, E1, sudah ada angkanya semua. Tinggal dihitung. Dihitung di sini. Dapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini, dimasukkan ke dalam matriksnya. Maka akan kita dapatkan seperti ini. Ini tadi yang ini F, ini K, ini O. Nah, ini seperti ini juga. Terus kemudian kita masukkan tadi batas dan gaya-gaya yang bekerja. Kita sebenarnya mau cari itu di sini nih, cari F1 di sini. Itu berapa sih? Yang di tengah-tengah, karena di sini sebenarnya nggak ada gaya yang bekerja, dia itu 0. F3-nya 1000 Newton. Kita masukkan. F2-nya 0, F3-nya 1000. Nah, ini U1, 2, 3. U1-nya karena dia nggak bergerak, maka dia 0 di sini. U2 dan U3 kita mau cari juga. Nah, setelah dapat seperti ini, kita balikkan lagi jadi persamaan untuk nanti menghitung. Pakai eliminasi, maka akan didapatkan, kalau misalnya kalian runtut ini semua, akan didapatkan U3, U2, dan F1. Nah, inilah yang kemudian menjadi outputnya. Nah, F1, 2, 3 itu internal forces, yang kalau di sini, dia akan dibagi dengan 25 sama 50 itu luas penampang, kalau nggak salah. Nah ini, luas penampangnya 25 dan 50, maka akan mendapatkan external forces atau di sini sigma. Yang ke kiri itu yang berarti yang ke elemen pertama itu adalah ini dibagi 25. Kalau yang ke kanan ke elemen kedua dibagi 50. Luas penampang yang kedua. Itu.
Nah, ini yang bisa disimulasikan. Kalau misalnya bisa kalian lihat di sini, dia external forces-nya 40 dan 20 ya. Jadi sekitar kalau misalnya di sini nih, ini warna merah, berarti dia sekitar di sini. Yang itu nilainya sekitar, ini kan 1, 2, 3, 4, 4 berarti sekitar 40. Yang ini warna biru, minus di sini nilainya, jadi sekitar 20. Nah, kayak gitu. Jadi apa nilai ini akan muncul axial stress-nya atau di sini internal forces-nya. Kalian juga bisa melihat nanti apa deformasinya seperti apa begitu. Tapi di sini luas penampangnya kayaknya sudah ditentukan deh kalau ini. Makanya dia kecil panjang begitu. L-nya berapa ya pakainya tadi? 10 dan 20 mm. Kemudian luas penampangnya 25 dan 50. Kalau dilihat di sini, ini kan 10, ini 20 mm. Kayak begitu. Terus kemudian, nah ini. Bagaimana sebenarnya apa saja yang bisa kita dapatkan di sini? Tadi kan dari situ sudah kelihatan nih. Kita bisa dapat tadi internal forces atau kita gampangnya bilang di situ stresnya yang terjadi di dalam situ berapa. Tapi tadi untuk yang dua dimensi saja. Nanti kalau yang 3 dimensi akan lebih rumit. Ada di belakang. Pertama, kalau yang arahnya tegak lurus, di sini normal stres ya. Ini mungkin udah sering ketemu kalau di fisika, yang arahnya tegak lurus itu normal stres. Tapi kalau mungkin arahnya yang sejajar, ini di sini ada shear stress di sini. Beda simbolnya ya, yang ini sigma, yang ini tau. Hati-hati. Dengan yang menjadi acuan adalah luas penampang yang dikenai oleh gayanya di situ. Harusnya lebih gampang di sini ini ya, jangan P ya, F ya, biar lebih gampang atau nggak salah ininya. Karena satuannya Newton di situ. Terus kemudian selain stres ada juga strain. Kalau yang strain di sini itu berarti yang dilihat adalah perubahan panjangnya dia terhadap panjang awalnya. Jadi kalau misalnya suatu material yang polimer gitu ya, gampangnya atau metal, ketika memang kemudian ditarik bertambah panjang, nah ini pertambahan panjangnya dibandingkan panjang awal itu berapa, itu yang kemudian jadi strainnya si material, dan dia tidak bersatuan di sini. Nah ini ada yang dia tension, jadi dia ditarik, atau compression yang dia ditekan kemudian berubah bentuk seperti ini, atau yang dia shear, berarti dia digeser. Itu yang kemudian berbeda-beda. Mungkin tapi di sini yang paling sering ditemu itu yang pertama dan yang kedua. Kalau yang shear strain ini agak jarang sih. Tapi di sini perbandingannya adalah ada yang jelasin dengan lebih singkat nggak apa sih yang dimaksud dengan Poisson ratio? Harusnya sudah cukup banyak, sudah sering ketemu nih di biomaterial, di ilmu bahan. Simbolnya tuh nu begini. Ada yang bisa ini jelaskan secara singkat apa itu Poisson ratio? Rasio tegangan dengan renggangan bukan, Pak? Bagaimana? Diulang? Nah, dia barusan. Rasio tegangan dan renggangan. Oh, kalau itu ini modulus Young itu. Ini Pak, perbandingan regangan secara melintang sama secara aksial.
Boleh. Benar. Jadi lebih kalau Poisson ratio itu fokusnya adalah di perubahan bentuknya sebenarnya yang ditekankan. Jadi saat yang di atas itu adalah perubahan dari panjangnya. Kalau yang denominatornya itu lebih perubahan tingginya. Ketika memang si material itu ditarik atas bawah begitu. Awal begitu ketika awalnya tadi. Bentar, saya stop share. Nah, dibandingkan dengan yang yang awal, panjang awalnya, kemudian dibagi dengan yang ini tingginya. Perubahan tingginya dibagi tinggi awalnya. Atau mungkin yang gampangnya seperti yang dibilang Edric tadi, jadi secara horizontal dan secara vertikal itu perbandingannya dia berapa, itu yang dinamakan Poisson ratio. Dan ini akhirnya tiap material itu punya nilai yang berbeda-beda satu sama lain, dan itu jadi karakteristik penting nanti yang harus dimasukkan ke dalam simulasi. Contoh nih untuk metal dia punya range-nya itu 0,25 sampai 0,35. Nanti untuk polimer akan jauh lebih range-nya lebih lebar lagi tergantung molecular weight biasanya. Itu. Makanya cukup penting akhirnya dipertimbangkan kalau misalnya memilih bahan begitu ya, apalagi untuk kalian yang mau skripsi seperti ini, bahannya mau pakai yang molecular weight-nya berapa, terutama untuk yang polimer-polimer kayak contoh PLLA, PLGA, PVA, itu kan molecular weight-nya range-nya lumayan lebar tuh. Itu harus hati-hati ketika pemilihan mana sih yang paling cocok. Jangan sampai kemudian nanti udah terlanjur beli ternyata salah dalam milih molecular weight-nya yang nanti mempengaruhi material jadinya begitu, sampel kalian. Nah, ini mungkin kalau ini kalian sudah sering ketemu ya, sampel yang bentuknya seperti ini atau dog bone istilahnya, yang dia ukurannya berapa sampai berapa. Terus kalau yang seperti ini biasanya ini ya, polimer yang bentuknya dia membran begitu, itu bisa diuji dengan begini. Tapi kalau bentuknya bukan membran harus disesuaikan karena nanti mounted-nya atau istilahnya bagian yang harus dipegang oleh si alat itu mempengaruhi nantinya kayak gitu. Kan kalau misalnya tensile strength untuk menghitung tensile strength menggunakan tension test ini kan ditarik kan ya. Penariknya itu kayak misalnya kalau misalnya ini nggak ada bagian yang mengalami dog bone begini atau istilahnya bagian yang agak lebih masuk seperti ini, kira-kira apa yang terjadi? Kayak misalnya kalau kita nguji cuma kotak gitu aja bentuknya. Apa kira-kira? Kayak misalnya yang bedanya cuma yang begini doang. Agak macam ini persegi panjang gitu ya, sama yang bentuknya dog bone begitu. Biasanya dog bone tuh itu kan agak kayak huruf I gitu ya. Apa kira-kira bedanya? Letak patahnya, Pak. Kenapa letak patahnya? Kalau yang nggak ada lehernya itu patahnya bisa di segala arah. Maksudnya nggak tepat di tempat yang diinginkan. Kalau ada yang ada lehernya, kira-kira di mana nanti? Kira-kira bagian break-nya, crack-nya? Di sebelah tengah, Pak. Ya, di lehernya. Benar sekali, itu jadi alasan utama. Agar di sini gaya yang memang diberikan diberikan ke ujung-ujung sampel itu tersebar secara merata. Karena kalau yang seperti ini bisa aja nanti kan di sini tuh ada bagian yang istilahnya mounting bahasa ini saya lebih enaknya. Bagian penjepitnya gitu ya. Bisa aja kalau misal begini nanti crack-nya tuh di sini, di antara sini-sini. Padahal yang kita inginkan harusnya di sekitar tengah ini. Berarti itu gaya sampelnya itu baik, ketebalannya universal, terus kemudian ukurannya juga oke. Nah, itu akan terjadi di sini. Nanti break-nya kayak gitu.
atau di sini istilahnya gauge length gitu ya. Bagian tempat terjadinya putusnya ini tadi kalau misalnya pas ditarik. Ini kalau sampelnya ini sih, ini kalau ini silinder ya sampelnya. Yang silinder itu bisa, tapi memang yang susah itu kalau bentuknya selang. Contoh kayak pembuluh darah, terus kemudian hollow fiber, yang hollow fiber begitu, itu susah untuk menguji tensile testnya ini, karena harus ada bagian yang membuat dia itu tetap bentuknya selang, nggak boleh cemet gitu, nggak boleh kena tekan, itu yang susah. Dulu tuh teman saya itu akhirnya diakalinya adalah bagian ujung-ujung yang nanti itu dijepit itu dikasih penahan di tengahnya kayak apa ya dulu itu, karena untungnya pembuluh darah jadi bisa agak besar, bisa kayak untuk aorta begitu, pakai dalamnya itu diisi apa ya, sedot ini jadi isinya bolpen itu mereka potong kayak isi bolpen yang pilot kan kecil tuh, atau yang faster begitu, itu buat penahan ujungnya atau sedotan kalau nggak salah dulu itu, akhirnya bisa kayak begitu. Karena waktu nguji pertama hasilnya jelek banget karena tadi itu sampelnya itu kena jepit, jadi kan nggak sesuai sama keadaan sebenarnya jadinya. Itu yang perlu diperhatikan, hal-hal kecil seperti itu. Kayak ini pun, ini panjang itu sekitar kalau misalnya bentuknya membran tuh berapa ya, sekitar 10 sampai 14 cm kalau nggak salah. Jadi sampelnya nggak terlalu besar-besar juga. Tapi kayak gitu kembali lagi ke ini ya, alat ujinya harus dipastikan. Nah ini yang kemarin sudah kalian harusnya sudah sangat paham dengan kurva seperti ini, stress strain. Oh ya, berarti di sini ada yang pernah masuk lab nggak sebelumnya? Maksudnya menguji di lab nggak kalian? Yang uji mekanik terutama. Selain yang Rockwell. Saya pernah, Pak, tapi diujikan gitu. Apa uji apa, Arkan? Uji tensile, Pak. Saya lihat dari jauh gitu. Di mana? Di Lombok, Pak. Oh, waktu di Lombok. Iya, bisa Pak. diceritakan itu ngujinya kayak gimana? Kan dia itu sampel saya itu kan membran, Pak. Iya. Nah, terus setelah itu ada kriterianya gitu kan, Pak, ada ASTM-nya. Nah, terus setelah itu membran saya kan bentuknya lingkaran gitu, dipotong sesuai ASTM-nya itu, Pak. Terus setelah itu dijepit atasnya, dijepit bawahnya, terus ketarik gitu, Pak, ke atas. Bentuknya seperti yang digambar ini enggak? Kenapa, Pak? Bentuk sampelnya dogbon kayak tadi itu atau persegi panjang biasa? Persegi panjang biasa. Oke. Terus setelah itu ditarik, nanti keluar angkanya ada kayak monitor kecil gitu, Pak, di alatnya gitu. Yang nanti kamu dapatkan itu data apa? Data itunya, Pak, UTS-nya. Berupa grafik atau satu angka? Satu angka. Sih. Oke. Jadi saya kalau mau tahu apa gaya yang diberikannya itu manual lagi gitu, Pak, dari luas nyatet sendiri gitu ya berarti ya? Iya, nyatet sendiri, Pak. Oh, oke. Nah, ini berarti sama dengan yang pernah saya lakukan dulu di kampus B itu. Jadi memang dari alatnya itu cuma bisa detect ini doang, gayanya doang yang dibutuhkan. Kita harus memperhatikan sampai benar-benar si material itu benar-benar break, ketarik, track begitu. Kemudian nanti kita hentikan. Nah, itu gaya maksimum yang diberikan berapa itu yang kita catat. Nah, ini beberapa tempat yang memang bisa melakukan uji tensile seperti ini itu outputnya. Nah, outputnya itu mungkin sama kayak yang dibilang Arkan tadi itu. Jadi cuma satu nilai aja, yaitu UTS. Itu yang informasi yang bisa kalian dapatkan. Tetapi
ideal tuh bentuknya itu ya ini sebenarnya grafik stress strain ini yang kalian dapatkan harusnya. Kadang apa ya, karena keterbatasan dari si alatnya, makanya akhirnya harus dicatat manual. Manual pun nanti pun ada yang nggak manual, tapi itu tetap yang didapatkan tuh sebentar. Yang didapatkan itu grafiknya tuh kayak begini. Ini cuma begini aja apa ya? Cuma begini, tapi di sini benar ini stres, tapi di sini adalah waktu. Nah, hati-hati yang kayak begini. Jarang sekali nanti kalau misal kalian nguji tensile test yang ada di Indonesia, kalian dapatnya strain di sini. Kalian cuma dapatnya itu dalam overtime. Stress overtime. Jadi yang nanti kalian dapatkan cuma maksimum ini aja, benar yang dibilang Arkan. Cuma UTS-nya doang nanti yang kalian dapatkan dari sini. Tanpa kalian bisa dapat modulus siangnya. Kan sebenarnya kalau dari hasil tensile test tuh harusnya dapatnya modulus siang tuh, hubungan antara stres dan juga strain-nya. Tapi karena tadi itu dari sumbu X-nya itu berupa waktu, overtime, makanya yang didapat cuma stresnya doang. Itu. Jadi akhirnya informasi yang didapatkan cuma UTS. Apakah ini penting? Kira-kira hubungannya apa kalau misalnya tahu UTS itu informasi apa yang bisa kita interpretasi dari angka tersebut? Apa yang bisa kalian jelaskan kalau misalnya kalian dapat nilai misalnya material ini UTS-nya sekian, itu apa yang bisa kalian sampaikan atau jabarkan dari angka tersebut? Jenis bahannya, Pak. Bagaimana? Jenis bahannya. Jenis bahannya. Oh, di sini posisinya kita udah tahu sampel kita nih. Tapi dari sampel kita udah tahu kita misalnya mau tujuannya mau buat apa, bahannya sudah kita tahu, kemudian diuji tensile test untuk mengetahui UTS-nya. Setelah dapat UTS-nya sekian, apa yang bisa kita jabarkan dari hasil tersebut? Ketahanan bahannya, Pak, sama kecocokan untuk aplikasinya. Contoh misalnya UTS-nya di sini kalau misalnya untuk contoh misalnya UTS-nya di sini melebihi dari tujuan yang diinginkan. Berarti kemudian kira-kira di situ apa yang perlu dikoreksi? Misalnya tujuannya untuk kulit gitu, untuk wound dressing atau mungkin skin recovery atau skin replacement begitu. Tapi ternyata lebih tinggi UTS-nya daripada UTS-nya punyanya kulit. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa melakukan rekomposisi atau enggak dilakukan treatment lagi, Pak, ke materialnya. Boleh, dua jawabannya benar tuh. Kalau misalnya yang kedua, treatment yang bisa dilakukan, kira-kira apa? Kalau memang udah terlanjur, kemudian UTS-nya itu terlalu tinggi. Ada yang punya ide? Pendapat? Kira-kira kalau UTS-nya terlalu tinggi itu karena apa? UTS-nya terlalu tinggi karena terlalu plastik ya, Pak. Terlalu keras nggak sih? Terlalu ductile gitu mungkin lebih. Iya. Jadi kalau misalnya butuh untuk menurunkan UTS-nya, apa yang perlu dilakukan? Biasanya kayak gini kejadian pada polimer sih ini kalau yang kayak begini. Adanya zat pengotor, Pak. Bisa jadi. Campuran lain. Bisa jadi ada karena ada pengotor atau mungkin yang nggak kita inginkan ikut tercampur di situ. Makanya dia bisa membuat UTS-nya meningkat. Nah itu.
apa yang bisa kita lakukan kalau misalnya itu sudah terjadi gitu. Kalau misalnya kita mau agar UTS-nya turun nih dari sampel yang kita punya. Ini kayak gini apa yang sangat dibutuhkan untuk misalnya ketika kalian nge-lab nih, karena kadang itu bingung-bingung sendiri gitu, kira-kira apa yang bisa dilakukan ya kalau misalnya kejadian kayak begini dan lain sebagainya. Itu banyak apa ya, banyak kejadian kayak gitu, tapi ketahuannya itu ya setelah masuk ke lab itu tahu kok, oh ternyata begini kayak gitu. Dan kalau misalnya sampel udah jadi ternyata nggak sesuai, apa yang harus dilakukan gitu. Tadi kalau misalnya rekomposisi yang dibilang Edric tadi, kita akhirnya buat sampel lagi gitu kan. Tapi mungkin ada cara yang bisa dilakukan agar si sampelnya masih bisa selamat nih, masih bisa masuk ke dalam range yang kita inginkan, tapi kita harus memberikan treatment tertentu. Bagaimana? Mengurangi luas penampang sampel. Diulangi, Anin? Putus-putus. Mengurangi luas penampang sampel. Kalau sampel yang diuji itu sudah tadi standar sama yang dibilang Arkan, dia sudah ada standar ASTM-nya, jadi udah pasti segitu gitu. Kalau mungkin mengurangi luas penampang sampel yang, ini ketebalan, bisa jadi, benar. Boleh itu. Tapi itu berarti rekomposisi, membuat lagi kan sampelnya. Menambahkan gaya lebih, Pak, tarikannya. Gayanya ditambahkan lebih. Kalau dari sisi pengujian tuh sebenarnya kalau pengujian seperti ini ya, si alat UTS-nya tadi yang universal testing UTM-nya, universal testing machine-nya, dia itu nariknya itu otomatis. Jadi dia tuh sudah pasti kayak misalnya sampelnya ini tipenya apa, polimer yang misalnya range gayanya sekian sampai sekian, itu geraknya dia tuh sudah otomatis kecepatannya sekian gitu. Nggak bisa kita atur sepertinya kalau menurut saya kalau di situ. Nah, yang harus kita lakukan adalah tadi memberikan treatment memang di sampelnya, bukan di pengujiannya ya, tapi di sampelnya sendiri harus kita berikan treatment agar si UTS-nya bisa turun. Ini banyak cara biasanya itu. Satu tadi seperti yang dibilang sama Edric, UTS-nya di sini tinggi karena dia sudah terlalu dibilangnya ductile atau istilahnya berarti jaring-jaring polimernya di situ sudah terlalu banyak di situ. Nah, bisa kita kasih treatment, kasih cara biar jaring-jaringnya semakin berkurang. Biasanya, misalnya mungkin di di treatment dikasih ke biar jaring-jaringnya putus. Misalnya mungkin kalau misalnya materialnya gampang nih keputus sama air, misalnya direndam pakai air dulu. Itu bisa juga pengaruh di situ. Atau di treatment pakai material-material entah itu gas ataupun cairan yang akhirnya menyebabkan tadi beberapa rantai polimernya itu putus tapi nggak sampai hancur, yang kemudian membuat dia UTS-nya akan turun. Gitu. Tapi case yang banyak kejadian tuh malah sebaliknya sih kalau yang beberapa kali ini ya dari senior-senior kalian yang sempat kesusahan kemarin itu. Jadi pengennya itu dia sampelnya elastis tapi malah gampang robek. Nah, itu tuh yang susah di situ. Itu banyak kejadian tuh di anak 2014 sama 15 kalau nggak salah. Itu nggak bisa bukan nggak bisa ya, kayak mereka tuh bikin sampel lama banget karena di situ mereka mendapatkan untuk sampelnya bagus dulu itu susah gitu. Dan akhirnya beberapa cara yang mereka lakukan adalah sama kayak tadi, memberikan treatment. Treatmentnya ini yang macam-macam. Ada yang kemudian di crosslink pakai yang ada kemarin pakai glutaraldehyde. Itu sebenarnya nggak recommended ya, karena glutaraldehyde itu ada sisi toksiknya kalau misalnya lebih dari 2%, tapi dia bagus banget, jadi kuat materialnya. Atau digunakan crosslinker yang lain, tergantung si polimernya, itu bisa juga. Atau kemudian ada juga yang crosslinknya di sini nggak direndam, tapi crosslinknya pakai uap, itu bisa juga berhasil akhirnya. Ada juga yang kemudian
balik lagi sih main komposisi, akhirnya membuat sampel lagi, tapi kemudian ditambahkan plasticizer. Lebih yang biar nanti jadi sampelnya lebih elastis lagi, lebih molor lagi, lebih kuat lagi biar nggak gampang sobek. Itu pakai paling banyak itu pakai gliserol kemarin sama apa ya? Gliserol sama PVA, bukan gliserol tapi yang tahu saya paling banyak itu. Plasticizer yang lumayan oke. Kayak gitu. Jadi harus ini ya, apa namanya? Ketika ada yang seperti itu pinter-pinter nyarinya begitu. Dulu tuh yang paling lama itu seingat saya itu Novi. Kalau 2015 dia itu bikin sampel lama banget karena sampelnya nggak jadi-jadi seperti yang dia inginkan untuk mendapatkan yang tipis, bening, sampai kemudian masih bisa molor. Sampai endingnya itu yang ternyata yang dimain-mainkan waktu itu komposisi sih akhirnya. Jadi antara kitosan, asam hyaluronat, sama kolagennya itu dimain-mainkan sampai dapat, kan sebenarnya tinggal nyampur-nyampur doang nih sebenarnya, agak gampang gitu kan ya anggapannya. Tapi ternyata ketika proses itu agak lama dan sampai ending itu dapat bagus. Yang bagus karena dia tujuannya buat kornea, maka yang diinginkan adalah ketika sampel itu kering, dia harus elastis. Elastis maksudnya bisa kelihatan kayak plastik gitu. Tapi ketika nanti mau diaplikasikan basah, dia harus bisa molor. Dan akhirnya dia bisa dapat itu setelah nyoba 5-6 bulan. Baru dapat yang kayak begitu. Lamanya prosesnya itu baru kemudian akhirnya bisa diuji-uji macam-macam. Itu. Oke, kita lanjut. Tadi mechanical properties-nya ada modulus yang, ada yield strength di sini yang termasuk UTS, ataupun kalau Poisson ratio sama sih ini informasi-informasi ini kalau disimulasi itu yang dibuat, yang kita inputkan begitu. Nanti outputnya itu yang tadi stress strain itu yang outputnya. Karena kan untuk tiap material pasti Poisson ratio-nya, UTS ataupun modulusnya itu pasti beda-beda satu sama lain. Dan itu sudah standar ya, pasti ada dengan material ini pasti nilainya sekian sampai sekian gitu. Kemudian masalah loading. Nah, loadingnya ini juga bisa macam-macam. Kayak tadi contoh yang ini. Mana tadi? Nah, ini loadingnya aksial ya, cuma satu arah dari atas ke bawah. Tapi bisa juga loading itu berupa bukan cuma aksial yang atas ke bawah, misalnya mutar gitu, torsion, yang torsion dia berarti kayak agak diputar gitu, arah gayanya itu berotasi gitu, itu bisa juga kayak begitu. Atau yang arah gayanya di sini searah dengan permukaannya, yang tadi namanya shear tadi itu bisa juga kayak begitu. Nah itu tergantung bagaimana sebenarnya kalau disimulasi, balikkan lagi ke keadaannya sebenarnya, apakah sebenarnya yang keadaan sebenarnya itu kayak gimana sih gaya itu terjadi, itu yang kita simulasikan kayak gitu. Ini axial forces yang tadi itu sudah sebenarnya ya. Nah ini kalau ini misalnya nih ada gaya ini kayak bending test tadi itu, ada gaya yang menahan nih di sini, kemudian ada gaya yang ke bawah. Berapa sih nanti deformasinya ketika dia ke bawah? Nah itu bisa dihitung di sini. Nah ini ke bawahnya dia berapa begitu bisa dihitung. Tadi itu tergantung kondisinya ya berarti di sini. Nah ini maksudnya seperti ini tuh yang tadi. Jadi kayak ditekan ke bawah, bagaimana apa yang terjadi di dalamnya situ. Nah ini bendingnya berapa sih? Itu yang itu atau perubahan atau deformasinya itu bisa kita hitung. Kemudian apalagi ini. Nah ini. Di sini ada juga yang apa namanya yang bisa melihat momen inersia. Kalau ini sebenarnya hampir sama dengan gaya ya, tapi dia yang arahnya kalau momen inersia itu lebih ke masanya, tapi untuk yang sifatnya rotasi. Jadi ada apa namanya ada jari-jarinya di situ.
untuk yang beam biasanya. Nah, ini mungkin beam ini istilahnya. Nah, ini mungkin kembali lagi ke basic fisikanya ya. Kalau misalnya ada bentuk yang seperti apa, pemanisiannya bagaimana, begitu. Ini yang torsion, yang tadi yang membuat dia akhirnya gerakannya memutar. Ini penting kayak contoh nih, kalau misalnya ada yang mau mensimulasikan screw di pelat tulang. Nah, itu kan arah gayanya kan memutar. Nah, itu berarti kan torsion itu bentuknya. Itu bisa juga. Nah, sama ini nih yang penting. Yang tadi kita bahas sebagian besar itu munculnya bisa di 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Tetapi khusus untuk yang 3 dimensi, nah di sini ada namanya von Mises stress atau istilahnya 3D stress. Yang stresnya ini atau tegangannya di sini 3 dimensi. Jadi bukan cuma yang sumbu X, bukan cuma sumbu X, sumbu Y, tapi ada sumbu Z-nya. Di sini ada beberapa komponen, ada 9 komponen biasanya. Tapi yang 3 komponen itu nilainya 0. Makanya di sini muncul. Oh enggak ya, benar 9 ini, 9 di sini. Ini ada XX, YY, ada ZZ, ini ada 6 komponen. Kemudian yang ini yang interaksi antara XY, YZ, dan XZ. Itu masing-masing. Gaya 3 dimensi inilah yang nanti akan muncul ketika simulasi kita pakai model 3 dimensi. Contoh nih kalau misalnya modelnya seperti yang tadi. Mana ya? Nah, kalau ini kan masih 2 dimensi nih. Kalau 2 dimensi nanti munculnya masih stres biasa. Tapi kalau misalnya untuk yang yang 3 dimensi seperti ini ada bentuk 3 dimensinya. Nanti munculnya adalah von Mises stress, persebaran persebaran gayanya. Persebaran tekanannya begitu, karena kan stres itu yang akan muncul. Jadi kalau stresnya akan diwakili oleh von Mises stress, terus kemudian strainnya tetap strain, ada satu lagi deformation. 3 itu yang paling sering nanti akan kita evaluasi untuk di hasil simulasinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini materinya sudah habis. Ini kita kan tadi sudah melihat detail perhitungannya dibanding yang kemarin. Sampai sini dia mau ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Tapi ini tentang pengaplikasian. Boleh, silakan. Kan kalau misalkan kita mau menguji suatu sampel, kan diharapkan kan kalau apalagi implan kan diharapkannya pasti mendekati ininya kan Pak, mendekati apa? Misalnya kita implan tulang, berarti kita ingin mendekati mechanical properties dari sifat tulang tersebut kan Pak. Nah, ya, benar. Itu untuk standarnya sendiri, misalnya kayak bone screw dan bone plates gitu, itu standarnya itu biasanya internasional lihat dari mana ya Pak? Apakah dari ASTM juga atau ada standar sendiri seperti itu Pak? Oke. Nah ini agak ini juga sih kalau saya sebenarnya. Kalau ASTM itu namanya juga American Standard for Testing ASTM. Testing material. Jadi memang dia tujuannya adalah prosedur standar secara internasional yang tujuannya untuk testing, untuk pengujiannya. Tapi kalau misalnya nilai standar untuk masing-masing entah itu yang ada di tubuh kita ataupun yang hasil implan ataupun prostesis ortosis, itu kita balik lagi ke literatur sebenarnya. Nggak ada standar murni pure dia harus berapa, cuma mungkin hasil penelitian-penelitian sebelumnya pasti punya nilai range yang tertentu yang itu harus dipenuhi begitu ketika kita membuat membuat implan ataupun prostesis ortosis yang analog dengan produk tersebut. Nyambung nggak, Edric? Iya Pak, nyambung. Jadi kayak misalnya ini nih contoh misalnya wound dressing. Wound dressing itu sangat beragam bentuknya apa jenisnya begitu. Kalau misalnya kita cuma ngecek sama keelastisitasan kulit kita, itu kan sebenarnya sudah ada range-nya sebenarnya. Itu yang menjadi goal kita sebenarnya. Karena kan misalnya kenapa sih harus cari yang mirip? Satu, biar
memberikan efek kenyamanan bagi orang yang akan memakai wound dressing tersebut. Tapi kemudian wound dressingnya kan tadi banyak sekali jenisnya. Ada yang bentuknya perban yang itu merupakan susunan dari serat-serat. Ada yang bentuknya kapas yang itu lebih ke bukan serat lagi, seratnya lebih kecil lagi. Ada yang bentuknya dia patch, yang dia patch itu berarti lebih ke kayak plester begitu. Ada juga yang bentuknya lebih nanti bisa biodegradable, menyatu dengan kulit dan lain sebagainya. Itu kan tiap satu jenis pasti punya standar masing-masing. Contoh untuk yang bentuknya dia kapas tadi itu. Kalau yang kapas itu dikhususkan untuk luka yang memang biasanya memiliki eksudat sedang sampai besar. Paham kan kenapa seperti itu? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa kalau yang eksudatnya sedang sampai besar itu disarankan pakainya yang bentuk wound dressingnya kapas? Mungkin agar bisa diserap, Pak. Maksudnya tidak menjadikan luka itu semakin lembab gitu. Bagian pertamanya benar, saya setuju. Karena tujuannya adalah untuk menyerap eksudatnya itu sendiri. Tapi yang kedua saya agak nggak setuju. Tujuan adanya wound dressing diberikan kepada luka itu adalah memberikan lingkungan yang paling sesuai untuk luka tersebut cepat sembuh. Dan itu adalah lingkungan yang lembab, bukan kering, bukan basah. Itu makanya yang kedua tadi agak mungkin saya kurang setuju karena di situ. Jadi kalau tadi dengan adanya eksudat yang berlebih di situ, itu lingkungannya jadi basah, bukan lembab lagi. Dan itu menyebabkan satu, karena itu merupakan hasil sampingan ketika adanya infeksi di dalam lukanya, itu harus diambil terlebih dahulu, atau mungkin tadi diserap oleh si wound dressing-nya, baru kemudian akan memberikan lingkungan yang paling sesuai untuk lukanya agar sembuh, yaitu lingkungan yang moist atau lembab kayak begitu. Itu punya standar sendiri kayak water absorption-nya dia harus berapa, terus kemudian nanti derajat swelling-nya dia harus berapa, itu ada standarnya begitu. Dan kalau misal dibandingkan dengan yang lain yang bentuknya dia berupa perban, beda lagi nanti kemudian standarnya. Jadi kayak gitu harus memang mungkin nggak ada gold standar khusus yang bisa mencakup semuanya, tapi kita bisa melihat dari hasil penelitian ataupun produk yang ada di pasaran yang udah diakui begitu, itu nilainya mereka berapa, standarnya untuk tadi properties yang disyaratkan, itu yang kita jadikan acuan kayak gitu. Berlaku juga untuk yang lainnya ya, contoh maksudnya untuk yang buat bone scaffold misalnya, beda-beda juga akhirnya tiap ini, tergantung nanti aplikasinya mau di mana, tulangnya apa, terus kemudian bentuk scaffoldnya seperti apa, itu kan pengaruh juga di situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari saya sudah, Pak. Oke. Yang lain? Di sini yang mengambil proposal yang berkaitan dengan tulang siapa saja? Saya. Oke, minta tolong ini dong tulisin di chat tentang topiknya apa gitu. Yang ada yang hadir di sini. Yang tulang saja atau semuanya? Semuanya. Masih baru 3 orang nih yang nulis.
baru orang kelima nih yang nulis nih. Yang lain jangan sampai ini ternyata nggak di depan laptop ya, nih cuma nampil muncul di Zoom-nya doang nih. Oke, masih ada sekitar 20 menit ini ya waktunya. Mungkin akan saya lihat nanti satu-satu. Kalau dari materi tadi mengenai apa struktural mekanik, ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti sebenarnya kalau ini tekan, oh boleh, siapa nanya? Saya mau bertanya Pak Erika. Kan untuk tadi yang tensile strength kan tadi dicontohkan kalau polimer Pak dibentuk seperti tulangannya anjing. Tulang anjing. Tapi kalau materialnya tuh semisal bentuknya scaffold gitu gimana Pak? Waktu diuji dibentuk seperti apa? Nah, itu susahnya kalau scaffoldnya ini buat apa, tulang misalnya gitu ya? Iya Pak, buat tulang. Kalau tulang tuh susah untuk mendapatkan tensile strength-nya karena susah membentuk sampelnya memang. Jadi kalau tulang biasanya akan didapatkan cuma kompresif strength-nya saja, tapi tensile-nya itu sangat susah untuk membentuknya karena sampelnya harus dicetak sesuai tadi tuh ASTM-nya. Jadi bentuknya itu kalau misalnya untuk yang apa tensile test tadi itu, kalau silinder ya dibentuk dog bone tadi itu. Jadi ada bagian yang istilahnya membentuk leher mengerucut menyempit yang di bagian tengah tadi itu. Jadi memang itu standarnya yang harus dipenuhi kayak begitu. Tapi ini yang agak unik adalah untuk material yang polimer yang bentuknya membran, itu selain dibentuk dog bone begitu, ada juga ASTM yang memang dibentuknya persegi panjang memang. Jadi memang boleh kayak tadi yang dibilang Arkan, dan di beberapa tempat yang saya tahu menyediakan untuk pengujian yang bentuknya membran, itu memang bentuknya bukan lagi dog bone, tapi bentuknya udah persegi panjang, dan itu boleh. Kayak begitu. Jadi harus tetap dibuat seperti dog bone ya, Pak? Iya, kalau misalnya untuk tensile test. Tapi ini akhirnya dikembalikan gini ya. Yang kamu butuhkan sebenarnya kayak gimana? Kayak contoh misalnya, karena bone scaffold di sini tujuannya untuk aplikasi case-nya apa? Contoh misalnya untuk kanker tulang atau mungkin osteoporosis yang di situ memang kehilangan massa tulangnya. Otomatis yang akan dikejar duluan adalah kompresif strength-nya. Kenapa? Karena tadi itu ketika kehilangan bagian dari tulang aslinya itu, otomatis kemampuan tulang untuk menahan gaya akan semakin turun. Sehingga yang harus ditekankan untuk si bone scaffold lebih ke kompresifnya dulu agar si scaffold ini mampu menutupi bagian tulang yang hilang tadi itu, terus kemudian dari sisi kompresifnya dia mampu menahan tekanan. Itu yang lebih diutamakan kalau misalnya untuk kasusnya tulang. Kemudian apakah tensile strength nggak penting? Ya penting juga. Kan di sini sebenarnya tulang itu kenapa sih dia mampu menahan beban tinggi begitu? Salah satunya karena adanya tensile strength di sini. Dia kalau tulang kan nggak pure dia keramik doang. Kalau keramik doang, otomatis dia akan kena gaya yang melebihi UTS-nya dia akan crack. Tapi jangan lupa di tulang juga ada kolagennya. Kolagen di sini yang kerjanya dia itu sebagai tadi bagian sisi elastisnya dari tulang, yang itu di situ ketika mendapat gaya tekanan tinggi, si keramiknya, bagian keramiknya hidroksiapatit tetap mampu menahan karena masih ada bagian yang elastisnya kayak gitu. Jadi tetap ditekankan yang utamanya apa nih yang mau dipertahankan, tergantung aplikasinya, case-nya yang mau diangkat apa kayak gitu. Nyambung nggak Erika? Iya Pak. Oke, ada lagi sebelum saya bahas ke topik skripsi ini. Oke, kalau gitu saya coba langsung ke topik skripsi dari yang ada ini. Yang tulang-tulang berhubungan dengan tulang ada bone screw, kemudian ada juga
implan tulang Erika barusan, simulasi Putri Agustin yang tulang belakang dengan lumbar, terus kemudian ini tulang juga nih, scaffold kolagen HA, terus ada lagi, itu ada juga kolagen HA, diferensiasi sel, sampai diferensiasi sel nih. Oke. Nah, itu mungkin yang tulang dulu yang akan saya bahas. Nah, ini jadi yang sudah muncul ini mungkin tadi kalau bone screw di sini berarti yang harus diperhatikan kalau misalnya Edric adalah dari sisi disimulasikan tuh bisa sebenarnya kayak kemarin sebenarnya Budia sudah nyoba kayaknya untuk simulasikan bone screw ini, tapi di sini biodegradable berarti harus memastikan bahannya di situ pasti terdegradasi sama mungkin ujinya nih yang kemarin tuh siapa ya, ada yang sempat ini juga uji puntir kalau misalnya ada tuh itu sangat cocok untuk bone screw dan itu bisa sih mungkin kalau mungkin material di sini polimer saja itu sangat bisa diwakilkan dengan simulasi sebenarnya kalau model screw-nya sudah bisa dibentuk. Iya Pak, itu pakai komposit kok Pak, POC sama hidroksiapatit. Ini susahnya kalau simulasi itu ketika memang materialnya komposit ya. Kita susah itu menentukan sifat material yang akan kita jadikan inputan nantinya. Karena ketika material itu komposit, otomatis sangat-sangat dipengaruhi misalnya contoh komposisinya, kemudian konsentrasinya dan lain sebagainya. Dan itu apa ya? Kita bisanya itu kan input manual, tapi kita nggak punya informasi itu gitu. Susahnya itu. Kalau misalnya materialnya komposit. Tapi kalau misalnya material komposit ini sudah diketahui nih informasi-informasi seperti modulus yang, Poisson ratio, densitas, terus kemudian UTS. Nah, itu baru bisa. Itu. Terus ya. Iya, Pak. Ini sekalian berdiskusi, Pak. Iya, nggak apa-apa. Ini yang kemarin tuh sebenarnya ada Pak jurnal. Jadi itu saya kan bersama Dokter Yanti. Nah, Dokter Yanti udah kasih ada jurnal penelitian tentang dia juga sama Pajan tentang POCH ini. Tapi komposisinya itu berapa ya kalau nggak salah? 60, 62, 65, 71 gitu Pak. Jadi kayak jauh-jauh gitu kan. Terus yang didapatkan tuh yang paling bagus itu karena kan waktu itu penelitian sebelumnya itu berfokuskan pada biodegradable-nya dan yang mendekati itu yang komposisi 62. Jadi POC sama 62HA. Nah, si biodegradable-nya itu degradable time-nya itu mendekati sama masa healing dari tulang. Nah, tulang itu kan sampai 1-21 bulan. Tapi ya yang 62H itu baru sampai 27 paling cepat kan itu biodegradable paling sesuai itu 27 bulan. Seperti itu, Pak. Nah, saya tuh tadinya ya ingin bikin ganti komposisi aja gitu Pak. Jadi apa dispesifikin lagi ke mendekati 62 itu. Misalkan dari range-nya saya kecilin lagi gitu Pak. Nah tapi kemarin tuh masih ada pertimbangan sama Dokter Yanti karena ujinya gimana apakah sama masa sama yang sebelumnya seperti itu. Nah waktu kemarin saya ada menyarankan ke Dokter Yanti untuk melakukan beberapa uji mekanik soalnya sebelumnya belum ada seperti itu Pak. Nah untuk yang jurnal yang lebih terdahulu lagi itu ada dari Jepang kalau nggak salah. Nah itu udah sama ada tensile strength dan sebagainya tapi dengan komposisi yang berbeda seperti itu. Nah menurut Bapak kalau misalkan saya mau gabungkan itu gimana ya Pak? Jadi saya ganti komposisinya terus saya tambahin mechanical properties testnya kayak gitu Pak. Itu agak dilema juga sih kalau menurut saya kayak begitu ya karena Iya.
apa ya? Saya sendiri kan juga pernah nih masuk ke lab bahasa seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, dan itu sangat-sangat dipengaruhi bagaimana cara kita mentreatment, bukan mentreatment, kayak mencampurkan bahan-bahan yang akan kita pakai. Contoh kayak misalnya tadi, apakah saya nggak tahu ya kayak begini tuh bagaimana harusnya seperti apa. Contoh dengan tadi perbandingan seperti itu harus paham itu perbandingannya perbandingan apa. Terus kemudian apakah perbandingan itu dalam satu ketika sudah dicampurkan atau ketika masing-masing. Terus kemudian konsentrasi itu harus diperhatikan. Kalau misalnya kayak tadi dengan acuan tadi itu dua penelitian sebelumnya kayak begitu. Kalau misalnya memang yang mau dikejar adalah sifat mekanik, saya akan ngikutin mungkin yang sudah ketahuan sifat mekaniknya, tapi kemudian apa yang berbeda dari penelitian itu dengan penelitian yang tadi dari Bu Yanti itu yang bisa ditambahkan jadinya. Apakah materialnya sama persis semuanya kah, ataukah ada yang beda? Nah, itu yang perlu diperhitungkan untuk mengejar selain mekanik, tapi biodegradable juga dapat begitu. Karena biodegradable di sini harus kamu perhatikan bahwa dia nggak boleh hilang ketika proses penyembuhan itu masih berlangsung. Itu yang harus ditahan begitu di situ. Karena kan untuk tetap agar menjaga tugas dari bone screw-nya masih ada kan, selama proses healing itu nggak boleh hilang berarti kan. Itu yang tetap harus dipertahankan. Nah ya Pak, makasih Pak. Oke. Terima kasih. Kemudian tadi ada juga yang nah kalau untuk Erika cross linking, apalagi ini hidroksapatid kolagen berpori, hati-hati untuk milih cross linkingnya ya, harus diperhatikan. Berarti mungkin akan lebih baik kalau cross linkingnya ini yang suitable sama kolagennya, karena hidroksapatid itu cuma pengisi rongga-rongga rantai polimernya. Mungkin akan kalau saya saran sebenarnya kayak contoh-contoh ada kemarin yang dipakai sama Camal itu. Saya lupa apa namanya, itu lumayan oke. Salah satu cross linkingnya. Mungkin bisa jadikan salah satu opsi itu. Nanti mungkin kalau ini ngujinya yang agak tadi itu ya, mungkin kalau saya akan tekankan aplikasinya buat apa, itu nanti menentukan apakah kompresif atau tensile tadi yang diperlukan. Ya, Pak. Itu kalau saya rencananya pakai glutaraldehyde, Pak, buat crosslink-nya, agen crosslink-nya. Iya. Hati-hati sama konsentrasi ya, dia lebih dari 2% toksik. Hati-hati di situ ya. Iya, Pak. Betul. Pakai variasi crosslink-nya gitu, Pak, rencananya. Oke. Kamu lihat nih skripsinya teman saya angkatan 2010, kalau misalnya nyari sudah dapat nggak ya, namanya Anissa Aulia. Dia pakai glutaraldehyde juga. Anissa Aulia? Ya, TB 2010. Dia pakai glutaraldehyde, HA sampai sama gelatin, bukan kolagen. Kolagen sama gelatin itu kayak adik kakak gitu. Gelatin itu pecahannya kolagen, kalau udah denaturasi, pecah rantainya, dia akan jadi gelatin. Tapi sifatnya lumayan berbeda. Tuh. Iya. Terus, nah ini kalau Putri Agustin nih, dari kemarin sudah dapat banyak bertanya. Informasi mungkin tadi yang harus diperhatikan kayak yang kemarin saya bilang tuh, informasi-informasi mengenai model tulang belakang dan lumbar yang sesuai, dan nanti pengujiannya mau seperti apa, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ini ada punyanya Fanny, tadi punyanya siapa lagi yang ada sel tadi, osteoblast. Kevin. Nah, untuk yang diferensiasi sel osteoblast, nanti kalian pakai apa tuh? Pakai uji-ujinya sampai ngeceknya sampai apakah? Pakai pewarnaan, lupa apa nama pewarnanya. Pakai uji yang metode pewarnaan itu, Pak. Alizarin merah, bukan? Iya. Oke, sip, itu bagus. Nanti harus tahu nih apa itu sebenarnya yang dicek di alizarin merah. Itu dia itu ngecek
semoga saya nggak salah ya, mengecek proses pembentukan kalsium yang terjadi di osteoblast kalau nggak salah itu. Jadi apakah untuk ngecek osteoblastnya udah terbentuk atau enggak, itu bisa kelihatan dari situ. Bagus itu kalau bisa sampai ke sana. Oh, ini berarti kalian berdua nih hampir sama ya, cuma satu pengaruh komposisi, satunya ukuran porinya. Iya, Pak. Bagus nih kalau ada temennya begini. Nah, ini ada juga nih yang vascular graft, hati-hati di sini. Yang tadinya kan sempat saya bahas tuh. Untuk ujinya mungkin yang harus agak dipikirkan. Tadi kan sempat saya singgung sedikit tuh. Ini angkatan saya sama angkatan 2011 tuh banyak yang skripsinya vascular graft. Ada angkatan saya 3, 2011 tuh 3 atau 2 gitu. Itu bisa dijadikan sumber tuh di situ. Wound dressing, ada kinar. Ada lagi yang selain kinar yang wound dressing? Oh, ini ada juga L5. Pakai ZNO nano kah di sini? Iya, Pak, pakai nanofiber. ZNO-nya juga nano berarti? Iya. Bagus juga itu. Itu harus yang pakai ZNO mungkin masih belum banyak, jadi masih bisa dieksplor itu. Iya, Pak. Makanya saya masih nyari-nyari kayak uji-ujinya tuh apa aja yang masih bisa digali gitu. Saya masih nyari beberapanya. Kalau yang pakai nanomaterial pasti ini ya, kan kalian pakainya PSA. Kalau tem terlalu mahal, PSA mungkin sudah cukup. Terus kemudian antibakteri pasti dipakai karena dia ada sifat antibakterinya. Kalau kinar ini ada antibakterinya enggak? Oh, enggak ada. Nah, tapi pakai cross linking juga, pakai cross spinning. Yang pakai cross spinning hati-hati untuk pemilihan bahannya ya, karena nggak semua bahan tuh bisa di electrospinning. Dia harus ada bahan yang memang punya punya bagian positif dan negatif. Contoh kalau punyanya L5 pakai bahannya apa L5? Yang buat nanofibernya. Kalau bahannya sih saya baru ketemu itu ZNO-nya itu masih saya masih fokusnya masih nyari ke penelitian tes-tesnya, Pak. Buat saya ngelihat bisa di mananya saya bisa tambahin dan kekurangannya apa. Untuk bahannya belum saya temukan, Pak. Nah, itu harus diperhatikan itu ketika memilih bahannya. Contoh bahan yang sudah berhasil pakai electrospinning yang ada di lab kita itu ada PLLA, ada PVA, ada PCL, ada apa lagi ya? PCL, PEO, polyethylene oxide itu sudah berhasil. Maksudnya bisa di electrospinning karena kalau misalnya ada yang lain itu sangat mengganggu. Contoh nih ya, ini kayak contoh punya kinar, PVA ketosan pati. PVA ketosan mungkin nggak masalah, tapi ketambahan pati ini mungkin yang agak nanti agak struggling untuk mencari konfigurasi parameter yang tepat. Nah itu nanti PR-nya kayaknya di situ ketika nyoba di lab nih untuk kinar tuh. Karena kalau misal PVA doang itu bagus, ketambahan ketosan agak turun dikit. Tapi ketambahan lagi pati atau kolagen biasanya. Nah itu dia agak semacam agak nakal ketika dipakai di electrospinning karena seratnya aja nggak mau keluar biasanya. Nah itu harus dipastikan nanti ketika masuk lab sih, dan ketika proposal begini karena harus memperhitungkannya kayak begitu. Dan saya paling tertarik sama tadi nih yang Kevin sama Fanny itu yang pakai sel osteoblast. Bagus itu. Oh ada juga nih yang lanjutin kornea juga. BC itu apa BC? Ainun. Bakterial selulose, Pak. Oh, I see. Nanti bikinnya berarti membran biasa dicetak biasa. Iya, seperti itu ditumbuhin gitu, Pak, di media kultur. Oke. Hati-hati sama waktu kalau punyanya Ainun ini nanti. Itu sangat pengaruh sama ketebalan apalagi untuk kornea ya. Iya, Pak. Ada yang silo selain ada Fahreza?
Ada lagi nggak tadi di atas? Oh, ini ada Ava. Sama-sama dari ini apa untuk anti adesi intraperitoneal. Kalau untuk ini mungkin dari sisi apa ya, tetap ya nanti uji mekanik yang paling agak susah. Kalau sampelnya jadi, kemarin saya juga sempat tanya-tanya nih sama Fahreza sebenarnya, tapi ini nanti kalau nguji di labnya itu tadi sama bahan mungkin ini ya PLLA mahal nih bahannya, hati-hati yang pakai PLLA. Ada yang belum kesebut? Oh, ini ada Sinta. Mandibolanya ini 3D printing, Sinta. Iya, Pak. 3D printing metode FDM. Yang di 3D printing PLA-nya doang, HA gelatinnya direndam. Ya, PLA-nya doang yang di 3D print, terus di coating pakai HA gelatin dicelup gitu aja. Oke, bagus juga tuh. Nanti bentuknya langsung bentuk mandibula berarti ya? Atau bentuk scaffold kecil-kecil? Bentuk kubus gitu, Pak, scaffold kecil-kecil. Oke. Masih lebih gampang tuh berarti kalau bentuknya kubus-kubus gitu. Nanti variasi bentuk, variasi pori masih mungkin banyak itu dilakukan. Yang belum, ini ada HNP nih. HNP ada Firda sama Anin. Injectable hydrogel. Ini berarti ngelanjutin punya Arshal nih. Kalau HNP yang Arshal kemarin agak ribetnya apa ya dia? Hati-hati nanti minta tolong ke Arshal tuh apa hitungan komposisinya itu agak ribet dia kemarin. Karena itu nanti akan menentukan proses settingnya dia. Karena kan kalian butuh itu kalau nggak salah. Ada tambahan bahan apa gitu yang dia itu sadar di akhir karena butuh itu, akhirnya ngubah semua hitungannya. Itu harus hati-hati. Sama ini ada yang belum, siapa? Dea. Patch angioplasti, berarti ini untuk pembuluh darah juga di sini. Bersalodeparin. Kalau misalnya pakai bahan mahal-mahal nih, patungan banyak orang begitu, terus pesennya biasanya agak lama ya, kayak PLLA, PLGA itu agak lama pesannya, jadi harus diperhitungkan waktunya juga. Tapi kalau untuk bahan-bahan lain kayak contoh yang gelatin, kolagen, kitosan itu cukup mudah didapatkan dan bisa cepat. Jadi bisa segera proses di lab kalau misalnya sudah dapat. Tapi nggak tahu juga ini apakah sudah bisa masuk lab atau belum ya nanti kalian. Oke, sekilas sudah semua. Oke, ini udah overtime juga nih. Oh ya, untuk nanti minggu depan saya harap teman-teman sudah install ANSYS-nya ya. Nanti kemungkinan akan ada tugas sama minggu depan saya sudah mulai masuk ke simulasinya. Jadi kita akan coba-coba nanti live langsung. Kemudian nanti kalau misalnya laptopnya nggak kuat sambil Zoom, berarti mungkin waktu Zoom-nya dari saya aja. Nanti kemudian ketika tugasnya bisa kalian coba sendiri nanti di rumah. Nanti kayak semacam buat laporan gitu masing-masing. Oke, kayak gitu. Kalau misalnya mungkin nanti masih ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung aja chat di grup ya. Jangan sungkan-sungkan. Atau mungkin kalau misalnya ada yang mau tanya berkaitan sama skripsi, saya feel free aja. Nggak apa-apa kalau misalnya butuh untuk diskusi begitu. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap jaga kesehatan semuanya.